Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sebagai langkah pertama puja dan puji, marilah bersama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pantas kita puja dan kita puji, karena segala pujian itu pasti akan kembali kepadanya. Allah adalah pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Allah yang maha kasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Walaupun kita sebagai hambanya tidak pandai mengucapkan terima kasih. Allah yang maha sayang, yang sayangnya juga belum pernah terbilang. Walaupun kita sebagai hambanya kadang-kadang jarang melaksanakan kewajiban kita sembahyang. Selawat beserta salam juga tak bosan-bosannya semoga tercurah keharibaan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin dan kaum muslimat dan pemirsa TV Agara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah kita pada Ramadan yang ke-6 ini adalah zikrul maut, yaitu ingat kepada kematian. Kalaulah kita berbicara masalah kematian, saudara-saudaraku, yang namanya maut atau kematian pasti akan merenggut setiap hamba. Maut atau kematian dapat meruntuhkan keangkuhan bagi orang yang sombong. Maut atau kematian dapat memberhentikan segala aktivitas manusia. Maut atau kematian dapat memberhentikan sejenis kelezatan. Dan masalah kematian ini, saudara-saudaraku, dapat membuat anak-anak menjadi yatim, ibu menjadi janda. Dan masalah mati ini, saudara-saudaraku, tidak dapat dibeda-bedakan orangnya. Apakah dia orang elit maupun bukan elit? Pejabatkah ia ataupun rakyat? Kayakah ia ataupun miskin? Besarkah ia ataupun kecil? Sehatkah ia ataupun sakit? Siapa saja yang bernyawa pasti akan mati, kata Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap barang yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan mati, kata Allah. Kaum muslimin dan kaum muslimat dan pemirsa TV Agara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah kematian ini tidak dapat dibantahkan oleh siapapun. Bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah akan merasakan kematian. Sebagaimana kita lihat kisah-kisah orang terdahulu. Misalnya Fir'aun Natullah. Di dalam hidupnya dia berani memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi Allah musnahkan dia di Mesir di Laut Merah. Kemudian Qarun, kalau kita lihat di dalam sejarah hidupnya, hartanya berlipat-lipat. Di dalam sebuah tamsilan disebut harta Qarun itu membawa kunci gudangnya saja hartanya itu 7 ekor unta yang besar-besar. Tetapi Allah musnahkan juga dia di Mesir. Bumi menelan jiwa, harta dan raganya. Nabi Sulaiman, dia bisa berbicara dengan jenis binatang apapun. Bahkan angin bisa dia perintahkan kemana saja dia suka. Tetapi dia luntur dengan namanya kematian. Nabi kita Nabi Muhammad, kekasih Allah, buah hati Aminah, juga luntur dengan kematian. Apalagi kita ini manusia yang dhaif, manusia yang lemah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan sama kita. Yang namanya maut atau kematian suatu saat
pasti akan mendatangi kita semua yang saudara-saudaraku. Sebelum maut mendatangi kita, perbanyaklah amal ibadah kita di dalam bulan yang mulia ini, di dalam bulan Ramadan ini. Bulan ini adalah bulan ampunan, bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan juga disebut dengan bulan malam Lailatul Qadar. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita sudah meninggal dunia dan dimasukkan ke liang lahat, ada beberapa pertanyaan malaikat kepada kita. Salah satunya adalah yang ditanyakan kepada kita adalah waman nabiyuka. Salah satu ditanyakan adalah marabbuka, siapa Tuhanmu? Apakah kita mampu menjawab bahwa Tuhan kita adalah Allah, sementara kita hidup di dalam dunia ini tidak pernah sujud kepada Allah? Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Ketika nanti ditanyakan di alam barzah, siapa Tuhan kita? Kita tidak akan mampu menjawab, saudara-saudaraku, bahwa Allah adalah sebagai Tuhan kita di alam barzah, sementara kita hidup di dalam dunia ini tidak pernah melaksanakan salat sama sekali. Yang kedua ditanya oleh malaikat juga kepada kita di alam barzah adalah waman nabiyuka, siapa nabimu? Apakah mampu nanti kita jawab bahwa nabi kita Nabi Muhammad, sementara kita hidup di dalam dunia ini, sunnahnya, perintahnya tidak pernah kita lakukan hidup di dalam dunia ini. Tidak akan mampu nanti saudara-saudaraku kita menjawab di alam barzah bahwa nabi kita Nabi Muhammad, kalau seandainya hidup di dalam dunia ini, perkataan nabi, sunnah nabi, perintah nabi tidak pernah kita lakukan sama sekali. Yang ketiga yang ditanya oleh malaikat juga kepada kita di alam barzah, saudara-saudaraku, adalah wa madinuka, apa agamamu? Apakah mampu nanti kita jawab bahwa agama kita adalah agama Islam? Kalau seandainya kita hidup di dalam dunia ini, tuntunan di dalam agama Islam tidak pernah kita lakukan. Di dalam agama Islam kita disuruh untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Kadang-kadang salat ini kita lakukan Senin dengan Kamis. Di dalam agama Islam kita disuruh untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, pada bulan yang mulia ini. Tetapi banyak saudara-saudara kita yang tidak mau melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Di dalam agama Islam kita disuruh untuk membayar zakat. Kadang-kadang adapun harta kita yang sudah sampai hisabnya atau haulnya, kadang-kadang tidak kita berikan zakatnya. Tidak akan mampu nanti saudara-saudaraku kita menjawab di alam barzah bahwa agama kita adalah agama Islam, kalau seandainya kita hidup di dalam dunia ini, tuntunan di dalam agama Islam tidak pernah kita lakukan sama sekali. Selanjutnya ditanya juga oleh malaikat itu kepada kita di alam barzah adalah wa ma kiblatuka, kemana kiblatmu? Apakah mampu nanti kita jawab bahwa kiblat kita adalah Ka'bah, sementara kita hidup di dalam dunia ini tidak pernah menghadap kiblat sama sekali? Kemudian saudara-saudaraku ditanya juga adalah wama imamuka, siapa imammu? Apakah mampu nanti kita jawab di alam barzah bahwa imam kita adalah Al-Quran, sementara kita hidup di dalam dunia ini Al-Quran tidak pernah kita baca. Sekarang kita sudah berada dalam bulan mulia ini, dalam bulan Ramadan yang mulia ini, perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Karena kata Rasul dalam sebuah hadis, apa kata beliau? Iqra' wal Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sebab pada hari kiamat kata Rasulullah, dia bakal datang menjadi syafaat bagi pembacanya. Yang terakhir saudara-saudaraku ditanya oleh malaikat di dalam barzah itu adalah waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Apakah mampu nanti kita jawab bahwa saudara kita muslim dan muslimat, kalau seandainya kita dengan keponakan kita, kita dengan paman kita masih ada dengki, iri, dendam di antara kita, tidak akan mampu nanti kita jawab saudara-saudaraku di alam barzah bahwa saudara kita muslim dan muslimat
kalau seandainya sama-sama kita dengan saudara kita masih ada dengki, masih ada iri, dendam di antara kita. Oleh sebab itu, di dalam bulan yang mulia ini, bersihkan jiwa kita daripada dengki, jernihkan daripada iri, keluarkan penyakit permusuhan dan percekcokan di dalam jiwa kita. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.